kita semua adalah orang-orang yang mampir di dunia ini, yang sering merasa kitalah yang paling sulit menghadapi hidup. Kita merasa kitalah yang paling sengsara, dan perasaan itu sering didramatisir sedemikian rupa sehingga kesengsaraan yang dirasakannya melampaui ujian yang sedang menimpanya. Bahkan kadang-kadang kita memasuki suatu keadaan yang betul-betul sangat-sangat sulit, yang habis semua kemampuan kita, akal kita sudah tidak mampu lagi mengejar mencari solusinya, tenaga kita juga sudah terkuras habis, tidak berdaya, yang sudah sepertinya tertutup semua pintu. Benar-benar di malakama, apapun yang dilakukan hanya menambah celaka penderitaan baru. Allah tahu tidak kondisi kritis kita, dan itulah kondisi yang paling disukai Allah. Andai kata hambanya berhasil menemukan dua hal: satu, mengakui ketidakberdayaan dirinya, dan yang kedua, mengakui total satu-satunya penolong hanyalah Allah. Ketika ini terjadi, pengakuan dirinya sudah tidak berdaya, sudah tidak punya kemampuan apapun menyelesaikan. Akal, ilmu, pengalaman, relasi, harta, mentok semua. Dia akui tidak ada lagi kemampuan saya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Pada saat kita lumpuh, benar-benar sudah tidak lagi ada kemampuan, kita akui dan kita terpuruk tobat kepada Allah atas kesombongan kita mengandalkan ilmu, kesombongan kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan nama, mengandalkan gelar, mengandalkan selain Allah selama ini. Kita ikhtiar, tapi yang diandalkan ikhtiar kita, bukan Allahnya. Itu kan harus ditobati. Dan pada saat itu kita mengakui hanya Allah, tidak ada lagi. Tidak mungkin ada yang bisa menolong. Tidak mungkin, tidak ada. Hanya Allah total. Lalu kita pasrahkan diri kita. Ya Allah, saya pasrahkan jiwa raga ini kepadamu. Benar-benar saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Terserah padamu ya Allah. Nah, itu kata-kata kuncinya. Diri ini milikmu, segala yang ada milikmu. Engkau berbuat apapun terhadap milikmu, sesukamu, pasti terbaik menurutmu. Saya pasrahkan keinginan saya, terserah padamu. Apa yang akan terjadi terserah padamu, karena engkaulah yang maha tahu yang terbaik bagi hamba-hambamu. Keinginannya sudah lumpuh, apa yang dia inginkan sudah tidak lagi menjadi andalannya. Yang diinginkannya cuma satu, silakan Allah melakukan yang terbaik menurut ilmu Allah yang maha tahu segala-gala yang terbaik bagi hambanya. Selama ini kita masih berkutat pada keinginan kita dan merasa keinginan kita itulah yang terbaik. Ini belum bisa menjadi tawakal. Boleh punya keinginan, tetapi kita harus tahu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Jadi ketika kita sudah mengakui ketidakberdayaan dan menyerahkan total diri kita kepada Allah, keinginan kita juga sudah kita pangkas tergantung keinginan Allah, ini sudah memasuki gerbang tawakal. Cukup? Belum. Sesudah itu tindakan lanjutannya, berhentilah memikirkan masalahnya. Karena dipikirkan juga sudah tidak terkejar solusinya. Sudah buntu. Berpikir apa sekarang? Berpikir bagaimana dia bisa menyempurnakan ibadah dia. Detik demi detiknya persembahkan kepada Allah total. Saat demi saat dia jaga, betul-betul mengabdi sepenuh jiwa, total. Apa yang Allah sukai lakukan, apa yang tidak Allah sukai jauhi. Fokus pikirannya ke sana. Sudah berhenti memikirkan persoalan, dan dipikirkan juga tidak ada gunanya, sudah buntu. Sudah satu pasrah total, kemudian ibadah total, ada satu lagi kuncinya, yaitu sedekah total. Ini yang agak banyak terlewat. Biasanya kita ibadah merasa cukup, padahal ada lagi satu gerbangnya. Jadi sedekah yang optimal itu bagian daripada kita melepas cinta dunia kita. Kalau kita berani memberikan yang terbaik kepada Allah, Allah bisa memberikan yang jauh lebih baik untuk kita. Kita suka masih sayang-sayang kepada Allah. Ada yang sakit, harus dioperasi 10 juta. Mau sedekah berapa? 200.000. Ya awet penyakitnya. 200.000 kan baru kutil aja yang dilepas. Tumornya belum. Padahal dia tahu kalau dioperasi saja dia mengeluarkan 10 juta. Pilih, mending dioperasi 10 juta, mending sedekah. Mengapa sedekah hanya 100-200.000? Mengapa hanya sedekah 1 juta? Padahal dia tahu dia harus mengeluarkan 10 juta tuh untuk dioperasi. Mending 10 juta saja disedekahkan semua. Digantikan oleh Allah insya Allah dengan hal yang dramatis. Ada sebuah kejadian yang saya dengar, saya sempat juga bersama-sama melihatnya. Ada sebuah keluarga muda, saya mohon maaf karena tidak minta izin dulu menceritakannya, tapi tidak disebut nama, yang dititipi seorang anak, beberapa anak, dan salah satu di antaranya sakit. Dengan sakit yang subhanallah betul-betul menguras pikiran, tenaga, di samping harta. Mengapa? Karena 3 atau 4 hari sekali harus transfusi darah, 7 labu trombosit dan 1 labu darah merah. Kurang lebih itu yang saya simak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti menjelang 3-4 hari penyakitnya ini kalau sudah pecah pembuluh darahnya, sang anak mimisan, kemudian beberapa saat kemudian muntah darahnya dan harus sudah ditransfusi lagi. Dan satu-satunya jalan adalah kemoterapi. Hanya ini menurut pengetahuan medis. Bayangkan 4 hari sekali itu sekitar minimal 6 juta, 7 juta rupiah. Lalu dengan izin Allah bertemu dengan seorang ustadz yang meyakinkan bahwa ini sakit dengan izin Allah dan bisa disembuhkan dengan izin Allah. Berani berapa? Inilah tantangannya. Kalau beraninya sedikit,
Berarti tidak sungguh-sungguh kepada Allah, masih berat oleh dunia. Ditanya berapa biaya kemo? Oh, ini kalau di luar negeri sekian ratus juta. Berani itu disedekahkan dulu biaya itu? Wah, ini menegangkan. Karena kemo sudah berjalan 2 kali, kalau dihentikan tidak bisa. Saya hadir pada waktu pertemuan itu. Anaknya sudah lunglai, tubuhnya lemah, pucat, terjadi bengkak, anak kecil. Dan saya memilih Allah. Maka sejumlah uang yang semestinya untuk biaya kemo ke depan segera diupayakan, sepertiganya cash, selebihnya hasil dari usahanya. Bayarkan kepada Allah, sedekahkan di jalan Allah. 1 bulan berlalu, tidak pernah berjumpa, tidak ada kabar berita. Takdir Allah yang mengatur setiap kejadian. Kemarin duduk di masjid bersama, yakin ini adalah bagian dari ketentuan Allah. Pertemuan ini tidak ada yang kebetulan. Dek, apa yang terjadi sekarang dengan anaknya? Saya tidak dapat mengatakan apa-apa selain takjub. Bagaimana? Ini luar biasa, tidak masuk di akal. Sampai saat ini sudah 1 bulan tidak ditransfusi lagi. Anaknya sudah semakin membaik kondisinya, bengkaknya hilang. Ini benar-benar tidak masuk di akal. Sudah bisa main walaupun belum bisa jalan, walau masih ada pucat, tapi bengkak sudah hilang. Padahal biasanya mimisan sedikit langsung muntah darah, ditransfusi. Maha suci Allah yang menggenggam setiap makhluknya. Setiap anak itu ciptaan Allah, dari saat ke saat dikuasai oleh Allah, diurus oleh Allah. Ketika sang ayah yakin, sang ibu yakin anak ini milik Allah dalam kekuasaan Allah, dan diserahkan kepada pemiliknya untuk menyembuhkannya, Maha suci Allah, yang terjadi adalah demikian. Ini kisah nyata yang alhamdulillah saya berani ceritakan, karena yakin takdir ini adalah ilmu yang besar dari Allah. Lalu ada sebuah kisah lebih dramatis. Saya mohon maaf kalau kurang presisi. Ini juga dari seorang Ustadz Yusuf Mansur, bercerita. Ada seorang yang sudah sangat ruwet, rumah mau disita besoknya itu. Istri datang hari yang sama besok itu dengan saudara-saudaranya mengajukan gugatan cerai, dan anak disuruh memilih. Begitu peliknya sehingga memutuskan untuk bunuh diri saja. Rentenir tidak sanggup dibayar, istri mau cerai, pisah dengan anak. Ini sesuatu yang luar biasa, menekan lahir batinnya. Menjelang bunuh diri, sholat dulu, sholat isya. Ini kisah nyata ya. Nah, sesudah sholat isya, di samping itu ada Al-Quran. Dibaca dulu Quran. Di antaranya adalah surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan di antaranya beliau juga membaca surat Fatir, surat ke-35 itu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan yang terkutuk.
menyebut namamu, dengan menyebut namamu, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang memiliki sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat kedua, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Apa saja yang Allah berikan kepada manusia, anugerahkan kepada manusia berupa kasih sayang, rahmatnya, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Tidak ada yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Dia. Mengapakah kamu berpaling? Mengapa kamu berpaling? Mengapa kamu berpaling dari Allah? Maha benar Allah yang maha agung. Ayat ini menggetarkannya. Lalu dibaca juga surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Berarti yakin bahwa satu-satunya yang bisa memberi pertolongan hanyalah Allah. Selama ini dia mengandalkan kemampuannya, pikirannya, relasinya, kepandaiannya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari persoalan apapun dalam hidupnya. Dan Allah mendatangkan pertolongan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Allah memberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bulat hati kepada Allah, Allah mencukupinya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Ayat ini mencengangkan. Ya, kenapa selama ini saya mungkin belum termasuk takwa, tapi saya bisa bertawakal. Ya Allah, mulai sekarang saya sudah tidak punya keinginan. Kemarin saya tahan rumah ini, sekarang saya serahkan kepadamu. Terserah rumah ini milikmu. Kalau besok harus disita, jadi tinggal 15 juta lagi sebetulnya. Asal hutangnya 90 juta. Sudah dibayar, tetapi tetap saja rumahnya mau disita dan sudah tidak ada lagi uang. Istrinya sudah susah sekali sehingga memutuskan minta cerai, dan anaknya juga yang dipertahankan sudah berat. Akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, saya pasrahkan persoalan ini kepadamu. Saya sudah tidak punya keinginan apapun kecuali ingin diurus olehmu. Rumah kalau memang ini mau disita, silahkan, itu juga rumah milikmu. Istri saya, itu juga hambamu. Kalau memang mau minta pisah, silahkan, tentukan yang terbaik olehmu. Anak juga ini adalah milikmu, ya Allah. Maka dia datang ke anaknya, anakku, sudah, kalau engkau nanti bapak tidak bersama ibu, ikut ibu saja.
Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi, rumah, harta. Maka sesudah sholat subuh itu dia siapkan diri, pokoknya saya akan pasrahkan total. Nah, menjelang itu dia ingat, loh kan yang disita rumahnya saja, sedang perabotannya tidak. Maka dia pikir, saya akan bagikan saudara-saudara saya, mau apa saja suruh mereka ambil isinya. Saya akan mulai hidup baru bersama Allah. Dia sudah niatkan sedekahkan isinya. Sudah pasrah total, ibadahnya juga digunakan total malam itu, dan sedekahnya total. Apa yang terjadi? Pagi itu, tiba-tiba sebelum eksekusi ini ya, tiba-tiba datang teman lamanya. Tidak sengaja berjumpa. Diatur Allah sedemikian rupa, dan temannya ini pengusaha pertambangan. Ayo kerja sama, boro-boro kerja, saya sudah mumet, pusing. Dipaksa terus, ayo ikut pergi ke Sumatera ya. Saya lagi banyak sekali masalah, sudah. Udahlah, udah bukan selera. Dipaksa. Karena maksa, berani bayar saya memang. Butuh berapa? 50 juta. Wah, kalau 50 juta tidak ada. Tapi sekarang kita bisa pergi ke ATM, 25 juta bisa kita keluarkan. Pergilah ke ATM, dapatlah 25 juta. Maka ketika yang nagih datang 15 juta, memang hanya 15 juta lagi, dibayar 15 juta. Dan ternyata di rumah itu sudah ada istrinya, yang anaknya tuh menangis terus. Dan kata mertuanya itu, tuh pergi, ya mungkin anak ini kangen sama bapaknya. Istrinya sudah lama tuh ada di rumah itu. Ibu, alhamdulillah bapak punya uang. Ini sekarang rumah tidak jadi disita, 15 juta dibayar. Nih yang 5 juta, sok di sini buat bekal. Yang 5 juta lagi bekal saya, mau pergi ke sana mencari bekerja, maksudnya menebus pekerjaannya. Subhanallah, tiga-tiganya beres. Rumah tidak jadi disita, istri tidak jadi minta cerai, dan anak tetap bersamanya. Maha suci Allah. Ini luar biasa. Kisah nyata betapa kesempurnaan totalitas kita mengabdi kepada Allah, totalitas kita menyerahkan urusan kepada Allah, totalitas kita memberikan yang terbaik dari yang kita miliki duniawi ini. Cobalah, ini kisah nyata, dan saya senang melihat pengalaman sahabat saya karena saya mengikutinya pada waktu awal bagaimana berikhtiar sedekah benar-benar menjadi bagian berubah ketentuan Allah dari satu takdir ke takdir lainnya oleh pemilik takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan bagi kita untuk berputus asa. Apa yang mustahil bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi kita, karena kita hanyalah makhluk yang ilmunya amat sangat terbatas, yang kemampuannya amat sangat terbatas, dan sesungguhnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah Maha Agung, Maha Penyayang, Maha Sempurna, Maha Adil, Maha Bijaksana. Dia lebih sayang kepada makhluk-makhluknya lebih daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Allah tidak pernah mengecewakan. Allah Maha Suci dari perbuatan zalim terhadap hamba-hambanya. Allah sengaja membuat situasi menjadi kritis sedemikian rupa agar total kembali kepadanya. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, tidak menyekutukan Allah bahkan dengan kemampuannya sendiri. Kita memang diwajibkan menyempurnakan ikhtiar, tapi terkadang kita menjadi riya, kita menjadi menggantungkan kepada ikhtiar kita. Seakan-akan kepandaian kita bersiasat itulah yang menyelesaikan masalah.
seakan-akan kecerdasan akal, seakan-akan pengalaman, bahkan seakan-akan kesolehan versi kita yang bisa menyelesaikan masalah. Allah Maha tahu semua lipatan hati yang paling dalam, bagaimana kepada siapa kita bergantung. Saudaraku sekalian, maka jangan heran kalau suatu saat kita ditakdirkan ada di dalam sebuah posisi yang betul-betul dilematis, yang semuanya salah, ini nggak mungkin pula, tidak ada lagi pilihan. Itulah saat yang paling indah dalam pandangan Allah, andai kata kita melakukan 3 hal tadi. 1, pasrahkan total kepada Allah. Hentikan keinginan-keinginan kita, kecuali ingin apa yang terbaik menurut Allah. Berhentilah mengatur Allah, biarlah Allah yang Maha tahu yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, akan dicukupi oleh Allah dengan segala yang terbaik menurut ilmu Allah. Yang kedua, sempurnakan saja ibadah kita, daripada pikiran kita bercabang lagi ini itu yang sudah jelas dari kemarin juga gagal, ruwet, bahkan makin ngaco. Berhenti saja mikirkan persoalan kita, udah jelas sudah terpikir. Mikirnya apa sekarang? Allah saja. Bagaimana sholat bisa sangat khusyuk, bagaimana detik demi detik bisa jadi ingat Allah, zikrullah, bagaimana terjaga dari maksiat setotal mungkin. Dan yang ketiga, ini punya aset apa nih? Wah, saya cuma punya jas. Kita punya ada uang nggak? Nggak ada, tapi ada juga emas 2 kilo. Disedekahkan jasnya saja atau dengan emasnya? Jasnya aja. Ya, pelit begini memang masih panjang ceritanya. Jangan takut. Kalaupun kita keluarkan dunia, tepat. Asal tahu saja, itu bukan milik kita, itu juga milik Allah. Kenapa? Jadi kita ngaku-ngaku, lepas saja. Dulu juga lahir kita nggak bawa apa-apa. Lepas saja, jangan ragu-ragu kalau ini di jalan Allah. Mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Lepas saja, ringan saja. Tapi ini nyarinya susah payah. Enggak lah. Itu memang Allah menitipkan begitu untuk aset ketika kita dalam situasi terkritis. Beranikah kita melepasnya? Cinta dunia atau cinta Allah? Pecinta dunia, dia akan berat mengeluarkan dunia karena merasa miliknya. Pecinta Allah tidak akan berat melepas dunia ini karena bukan miliknya. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya. Duhai Allah yang Maha tahu segala-galanya, tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakan kami, yang mengurus diri kami setiap saat. Engkaulah yang Maha tahu keadaan kami yang sesungguhnya. Engkau Maha tahu setiap persoalan dan kesulitan yang menghimpit kami. Engkau pula yang Maha tahu semua jalan keluar yang terbaik bagi dunia akhirat kami. Dan Engkau pula yang menguasai setiap jalan, setiap sebab yang dapat menggapai kami jalan keluar dari kesulitan kami. Tiada penolong selain Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi tanpa terhalangi, dan apapun yang tiada Engkau kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi walaupun seluruhnya mengingini. Hanya Engkaulah penguasa segala kejadian. Innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kami tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan, kekuatan darimu, wahai yang maha agung, wahai yang maha gagah, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha penyayang, wahai yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sepenuh hati berharap hanya kepadamu. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang maha adil, maha bijaksana,
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.